Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of... What's up guys, Rifki here. Welcome back to the channel. Kali ini gue akan bahas tentang kesehatan poten, yaitu tentang kesehatan bagaimana mengeraskan Mr. K tanpa pil atau juga penanganan medis. Jadi kita akan membahas sesuatu yang alami. Nah, bagaimana kita caranya meningkatkan kekerasan Mr. K ini tetapi secara alami dan juga terbukti secara ilmiah. Oke, apabila kalian penasaran, ikutin terus sampai selesai ya, supaya kalian tambah paham. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go... So, banyak dari kita yang merasa khawatir dan juga merasa itu akhir daripada sebuah zaman ya. Jadi si sahabat baik kita itu Mr. K, dia nggak bekerja lagi optimal, jadi kurang keras gitu. Ya sudah keras tapi kurang keras. Nah, gimana? Biasanya kan kita sampai kecewa dan khawatir ya. Tetapi tenang, ini ada beberapa penelitian yang terbukti secara ilmiah dengan mengubah pola hidup dan melakukan beberapa latihan, ini bisa memperbaiki performance kita. Dan bahkan kita bisa lagi berjaya. Dan bahkan katanya sih bisa seperti zaman kita masih muda, waktu zaman-zaman umur-umur berapa ya, 17 tahun. Kayak begitu. Ya, kenapa nggak kita ikutin aja? Karena udah terbukti ilmiah kok. Yuk. Pertama-tama kita juga perlu tahu ya, siapa saja sih yang bisa mengalami masalah dengan poten ini ya. Karena poten ini sebenarnya bisa bermasalah baik pada pria maupun pada wanita. Jadi kehilangan gairah itu bukan hanya pada satu sisi saja. Jadi kedua-duanya juga bisa terjadi. Dan ini semuanya diakibatkan dari gaya hidup, stres, dan juga dari konsumsi obat-obatan ya. Ini bisa menyebabkan kita kurang bergairah dalam masalah ini ya, dan masalah poten ini ya. Jadi sudah masuk di akal bagi para peneliti untuk menemukan bahwa kita hanya dengan merubah gaya hidup dan juga dengan melakukan sedikit training atau sedikit latihan, maka kita bisa kembali menjadi lebih bergairah lagi. Oke. So, jadi apa sih pelatihan daripada poten ini? Nah, ini adalah serangkaian daripada pelatihan bagi tubuh kita ya, untuk supaya dia mampu untuk menjaga stabilitas dan juga kontrol terhadap kegiatan selama melakukan hubungan atau kegiatan seksual ini. Oke. Untuk meningkatkan poten ini sama saja seperti kita melatih otot yang lainnya ya. Jadi kita ini disuruh untuk melatih bagian panggul kita agar otot-otot di bagian yang penting itu bisa kita latih untuk meningkatkan poten kita. Oke. Beberapa latihan yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Jadi kita bisa melakukan yang pertama dengan gaya bridge atau jembatan ini. Jadi kita berbaring telentang, kaki ditekuk, dan angkat pinggul ke atas dengan menegangkan otot panggul dan bokong. Tahan beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Terus yang kedua, dengan squat panggul. Jadi kita berdiri dengan kaki sedikit terbuka, lalu turunkan tubuh hingga setengah squat, sambil menegangkan otot panggul. Dan yang ketiga latihannya adalah latihan Kegel. Jadi bayangkan, kamu sedang menahan aliran urin. Jadi mau kencing gitu ya, lalu ditahan. Lalu kencangkan otot dasar panggul selama beberapa detik. Ini adalah latihan yang sangat efektif untuk meningkatkan kontrol dan stabilitas. Ya, jadi kita mengulang dan mengulang lagi ketiga latihan tersebut. Oke. So, selain latihan, juga pola hidup yang sehat itu sangat penting sekali dalam menjaga poten kita ini ya.
Nah, jadi seperti kita melakukan olahraga minimal 30 menit sampai 45 menit setiap hari kita lakukan. Dan terutama kita lakukan olahraga-olahraga yang membantu atau meningkatkan sistem kardiovaskular kita. Kenapa? Karena agar peredaran darah kita ini semakin lancar lagi. Dan apabila kita berolahraga secara cukup, maka kita sudah membantu tubuh kita untuk menurunkan kadar daripada kolesterol ini, karena dengan olahraga itu bisa sekali untuk membantu menurunkan kolesterol. Juga dengan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup itu juga sangat penting untuk membantu meningkatkan poten kita. Selain daripada itu tentunya ya, makan yang sehat itu adalah peranan penting juga untuk menjaga poten kita. Oke? Untuk makanan ya, makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan poten? Ini penting juga untuk kita ketahui bersama. Jadi makanan-makanan yang mengandung nutrisi seperti zinc, vitamin E, dan antioksidan. Itu kalian wajib konsumsi sehari-harinya ya, agar kalian mendapatkan nutrisi-nutrisi itu ya. Jadi nutrisi itu datang dari mana? Itu seperti dari kacang-kacangan, itu ada mengandung nutrisi itu ya. Juga sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan juga selada air, itu mereka mengandung nutrisi tersebut yang bisa meningkatkan poten kita ya. Terus juga buah-buahan ya, buah beri-berian itu adalah salah satu buah-buahan yang memang sangat tinggi antioksidannya. Jadi dia bisa membantu kita meningkatkan poten kita ya. Nah, jadi silahkan untuk dikonsumsi makanan-makanan tersebut, oke? Terus olahraga apa saja sih yang bisa meningkatkan poten ya? Nah, ini juga sangat baik karena dia bisa menurunkan resiko terjadinya masalah disfungsi ya. Nah, jadi lakukanlah seperti pelatihan berjalan kaki, jogging, dan juga pelatihan kekuatan otot. Itu sangat penting sekali terutama yang melatih otot bagian panggul dasar. Itu bisa melancarkan peredaran darah dan sangat membantu sekali untuk meningkatkan poten kita. Terus berikutnya, bagaimana dengan alat bantu seperti ring dan pompa misalnya itu? Nah, dari hasil penelitian para ilmuwan, bahwa alat bantu itu sifatnya membantu hanya sesaat saja, jadi tidak untuk kepanjangan ya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya rekomendasi dari para ilmuwan adalah sebaiknya kita fokus saja kepada latihan-latihan tersebut karena itu sifatnya alami dan juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan sehingga kita mendapatkannya juga alami dan juga jangka panjang. Itu kan penting sekali ya. So, pada kesimpulannya itu apabila kita melakukan latihan secara rutin, pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif itu sangat-sangat sekali bisa membantu untuk mendapatkan poten yang sangat kuat sekali. Oke, jadi lakukan saja kita dengan latihan-latihan yang rutin, sekali lagi, makanan yang sehat, dan juga gaya hidup yang aktif. Oke, nah semoga tips ini bermanfaat, memberikan inspirasi, semakin sehat lagi ya. Dan kita berjumpa lagi pada video yang lainnya ya. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Sampai kita berjumpa lagi. Hasta luego, ciao!